Alat transportasi merupakan sarana yang sangat dibutuhkan oleh manusia sejak dahulu hingga sekarang. Pasalnya, ia akan sangat memudahkan manusia untuk berpindah dari satu tempat ke tempat lainnya. Kemajuan yang sangat pesat membuat alat transportasi menjadi kebutuhan primer manusia, mulai dari kendaraan ringan hingga kendaraan berat seperti pesawat, kapal, dan kereta. Namun pemirsa, jika melihat dari sisi sejarah, mode transportasi diawali dengan penemuan roda pada kisaran tahun 3500 sebelum Masehi. Penemuan roda tersebut menjadi cikal bakal transportasi modern semakin berkembang. Meski demikian, jauh sebelum transportasi canggih mulai dikenal seperti sekarang, nyatanya sudah ada alat transportasi konvensional yang digunakan oleh generasi lampau, yang mana banyak dari mereka menggunakan hewan ternak sebagai kendaraan yang bisa mereka tunggangi. Hal ini sesuai dengan firman Allah SWT pada surat An-Nahl ayat 8 yang berbunyi, "Dan Dia telah menciptakan kuda, bagal, dan keledai agar kamu menungganginya dan menjadikannya perhiasan, dan Allah menciptakan apa yang kamu tidak mengetahuinya." Salah satu kendaraan milik Rasulullah yang paling terkenal adalah buraq. Peristiwa Isra Mi'raj tidak dapat lepas dari kisah tentang buraq atau kendaraan yang membawa Nabi Muhammad SAW. Pada Isra Mi'raj, Nabi Muhammad melakukan perjalanan 1 hari 1 malam dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, lalu naik ke langit ke-7 atau Sidratul Muntaha. Perjalanan tersebut ditempuh Rasulullah dengan mengendarai buraq. Nama buraq sendiri berasal dari kata barku yang berarti kilat. Seperti namanya, buraq mempunyai kecepatan yang setara dengan kilat. Selain itu juga, buraq merupakan binatang gaib yang tidak dapat dijumpai di alam lain. Banyak orang yang menggambarkan buraq sebagai kuda yang memiliki sayap. Dalam hadis pun dijelaskan bahwa buraq merupakan hewan berwarna putih yang berukuran lebih besar dari keledai, serta memiliki 1 tanduk di kepalanya. Mengenai kendaraan yang digunakan Nabi, buraq merupakan transportasi yang berbeda dengan transportasi manusia pada zaman itu. Lantas, apa sajakah alat transportasi yang digunakan oleh para nabi? Untuk itu, Asal Muasal akan mengajak Anda menelusuri jejak sejarah mengenai macam-macam jenis transportasi yang digunakan para nabi dalam jelajah waktu dan cerita. Pemirsa Asal Muasal, kendaraan pertama yang sering digunakan oleh para nabi adalah kuda. Kuda merupakan salah satu kendaraan yang ada di masa nabi, dikarenakan kuda adalah kendaraan utama dalam peperangan. Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam kitabnya menyebutkan bahwa Nabi Muhammad SAW dalam perang Uhud memerintahkan Abdullah bin Zubair untuk menahan kuda milik pasukan kafir Quraisy, supaya musuh tidak menyelinap ke pasukan muslim. Dari keterangan di ataslah diketahui bahwa kuda merupakan salah satu alat transportasi Nabi Muhammad SAW. Kuda yang digunakan pada perang Uhud merupakan salah satu kuda peliharaan milik Rasulullah. Kuda ini dibeli oleh Rasulullah dari seorang berkebangsaan Arab Bani Fazarah di Madinah dengan harga 10 uqiyah. Selain menjadi alat transportasi untuk para nabi berperang, kuda juga menjadi salah satu hewan kesayangan Rasulullah SAW. Dalam kitab As-Sunan Al-Kubro disebutkan, tidak ada sesuatu apapun yang lebih disukai oleh Rasulullah SAW setelah para istri daripada kuda perang. Menariknya, selain digunakan sebagai kendaraan perang Rasulullah, rupanya ada juga kuda yang ditunggangi malaikat Jibril saat perang Badar, yaitu Haizum. Haizum adalah kuda malaikat Jibril alaihi salam. Kuda tersebut dapat mengeluarkan api, memiliki sayap layaknya Pegasus, dan dapat terbang dengan cepat. Dikisahkan dalam perang Badar, Haizum turun untuk membantu pasukan muslim bersama dengan malaikat Jibril. Perang Badar sendiri dikenal sebagai perang antara hidup dan matinya kaum muslim. Keberadaan Haizum juga terdapat dalam hadis yang berbunyi, "Bergembiralah wahai Abu Bakar, pertolongan Allah telah datang." Ini adalah Jibril yang sedang memegang kendali tunggangannya di atas gulungan-gulungan debu. Selain dalam hadis, surat Al-Anfa'at ayat 9 juga membahas tentang bala bantuan yang Allah kirimkan untuk Rasulullah.
Allah berfirman, sesungguhnya aku mendatangkan bala bantuan kepadamu dengan 1000 malaikat yang datang berturut-turut. Para malaikat yang terjun ke dalam medan pertempuran mengenakan tanda di kepalanya dengan sorban berwarna putih. Panglima para malaikat saat itu dipimpin oleh malaikat Jibril, sedangkan panglima umat muslim dipimpin oleh Nabi Muhammad. Keikutsertaan para malaikat dalam perang tersebut merupakan dukungan Allah terhadap kaum muslim. Dari peperangan tersebut, Rasulullah beserta dengan malaikat menewaskan sebanyak 70 tentara kafir. Sebagai bukti adanya pasukan malaikat, seorang tentara kafir pernah mengatakan, "Demi Tuhan, yang memukul kami bukanlah manusia. Kami merasa ada yang memukul, tetapi kami tidak tahu dari mana datangnya. Yang kami tahu, tiba-tiba ada kepala terpenggal dan terpisah dari badannya." Bahkan Allah berfirman dalam surat Al-Anfal ayat 12 yang berbunyi, "Maka penggalah kepala mereka dan pancunglah tiap-tiap ujung jari mereka." Selain kuda, unta merupakan hewan kedua yang kerap kali menjadi alat transportasi para nabi. Selain digunakan untuk mengangkut barang, unta juga kerap kali digunakan sebagai alat transportasi pada kala itu. Salah satu bukti bahwa unta digunakan sebagai kendaraan milik Rasulullah adalah saat beliau melaksanakan haji wada. Hal ini juga tertulis dalam kitab Sunan At-Tirmidzi. Aku melihat Rasulullah sedang berkhutbah pada hajinya di hari Arafah, di mana beliau menunggangi untanya yang bernama Al-Qushwa. Berada di daerah gurun yang jarang terdapat mata air, membuat para nabi lebih memilih menunggangi unta sebagai alat transportasinya. Karena unta lebih kuat dan dapat menyimpan cadangan air ataupun makanan pada punuknya. Benarkah terdapat air di bawah Masjid Menara Kudus yang dapat menghidupkan kembali? Temukan jawabannya sesaat lagi.